Ya ampun teman-teman, Barella malah absen 2 pertandingan, ada aja. Ini kalau gue coba bandingkan dengan musim-musim sebelumnya, sepertinya Barella di musim ini mengalami penurunan fisik ya, dia jadi mudah cedera. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa dini hari nanti jam 3 waktu Indonesia bagian Barat akan ada cemilan untuk kita teman-teman. Tim kesayangan kita akan menjamu Udinese di lanjutan Coppa Italia babak 16 besar. Sepertinya pertandingan ini akan disiarkan di TVRI ya, Televisi Republik Interisti. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua akan cerewetin tipis-tipis pertandingan nanti malam. Tetapi sebelumnya gua ingin mengingatkan teman-teman semua untuk membeli kalender Inter 2025. Yang bikin kalender ini istimewa adalah di dalamnya terdapat lengkap jadwal pertandingan Inter ya. Ini gue masukin logonya satu persatu di setiap tanggal Inter bertanding. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Sudah bisa dibeli di Tokopedia maupun di Shopee. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai cerewetin pertandingan Coppa Italia melawan Udinese. Untuk partai lainnya ya, di babak 16 besar sudah pada berlangsung. Dan menariknya, tim-tim unggulan pada menang telak semua nih teman-teman. Tadi malam Roma membantai Sampdoria 4-1. Lalu Atlanta juga menang 6 gol ya atas Cesena. Di hari sebelumnya Juventus menang atas Cagliari 4-0. Dan bahkan Lazio juga menang atas Napoli dengan skor yang cukup besar 3-1. Satu-satunya pertandingan yang menangnya tipis bahkan adu penalti yaitu Empoli ketika menundukkan Fiorentina. Ini berarti untuk babak 16 besar Coppa Italia satu-satunya yang belum bertanding tinggal Inter ya teman-teman. Ya semoga tim kesayangan kita ikut melanjutkan tren baik ini ya, melaju ke babak berikutnya dengan menang meyakinkan. Jangan sampai kita justru mengulang sepak terjang kita di Coppa Italia musim lalu ya, yang langsung gugur di pertandingan pertama. Padahal sesungguhnya Piala Ciki ini adalah turnamen andalannya Simone Inzaghi. Untuk susunan line up pertandingan teman-teman, kemungkinan besar kedua belah tim ya, baik Inter maupun Udinese akan menurunkan tim lapis kedua. Karena biasanya memang untuk Coppa Italia, untuk Piala Ciki, tim-tim yang berpartisipasi akan menurunkan tim lapis keduanya. Hal ini teman-teman karena kompetisi Coppa Italia, Piala Ciki dianggap tidak menguntungkan oleh tim-tim yang berpartisipasi. Hadiah total untuk pertandingan ini dan bonus per pertandingannya dianggap tidak sepadan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh tim-tim yang bertanding. Terlebih untuk tim-tim tamu ya, karena artinya di setiap pertandingan mereka harus keluar biaya transportasi dan juga akomodasi penginapan. Sedangkan untuk tim-tim besar, tim-tim unggulan, walaupun mereka diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah, tetapi di satu sisi partisipasi mereka di turnamen yang hadiahnya tidak seberapa ini dapat membuat pemain-pemain mereka menjadi kelelahan sehingga meningkatkan risiko cedera. Oleh karenanya di Coppa Italia, tim-tim besar hampir pasti menurunkan tim lapis keduanya. Sedangkan bagi tim-tim kecil, apesnya skuad mereka tidak terlalu gemuk ya, sehingga tidak bisa terlalu banyak rotasi di Coppa Italia. Mereka ada kecenderungan tetap menurunkan tim utama tetapi bermainnya tidak terlalu ngotot. Ya walaupun tidak memungkiri ada beberapa tim yang tetap serius bermain di Coppa Italia ya, karena mereka mengincar piala atau meningkatkan reputasi. Atau setidaknya biasanya tim-tim baru mulai serius ya menurunkan skuad utamanya ketika sudah memasuki fase semifinal dan juga final. Nah hal inilah teman-teman yang membuat pamor Coppa Italia selalu berada di bawah liga ya, dianggap sebagai turnamen kasta kedua. Nah untuk line up lawan kita teman-teman, Udinese, sejujurnya aja gue nggak tahu nih skuad pelapis mereka akan seperti apa ya. Akan tetapi untuk line up utama mereka ya, ini ketika mereka tampil di Serie A dan juga di partai terakhir mereka ketika menghadapi Napoli, selama ini teman-teman Udinese selalu tampil dengan formasi 3-5-2 persis seperti Inter.
Lalu kemudian pemain andalan mereka di lini belakang selalu ada namanya Bijol dan juga Christensen. Lalu kemudian di lini tengah mereka punya pemain namanya Ekelam. Lalu kemudian ada juga Lovric. Dan kemudian kekuatan utama Udinese di musim ini adalah duet maut lini depan mereka, yaitu Luka dan Taufin. Nah, gua nggak tahu nih pemain-pemain pilar Udinese ini akan diturunkan atau tidak di partai melawan Inter di Coppa Italia nanti malam. Akan tetapi teman-teman, menurut gua Inter tidak akan terlalu peduli ya apakah Udinese akan menurunkan skuad utamanya atau tidak. Yang pasti Inter akan menurunkan banyak pemain pelapis di pertandingan ini. Berikut ini adalah prediksi line up versi Sky Sport teman-teman. Untuk posisi kiper, akhirnya kita akan nonton Josep Martinez. Lalu kemudian untuk trio center back, untuk posisi sebelah kanan akan ada Darmian. Lalu kemudian Bisek akan digeser ke tengah. Akhirnya Steven De Vrij bisa istirahat juga ya. Dan kemudian di sebelah kiri ternyata menurut Sky Sport yang diturunkan adalah Bastoni, bukan Palacios teman-teman. Di luar dugaan ya teman-teman, bahkan di partai selevel Coppa Italia, Palacios tidak juga mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama. Tetapi ya dapat dimaklumi juga, Inzaghi sepertinya tidak ingin terlalu merombak besar-besaran lini belakang kita ya. Mengingat untuk posisi kiper kita juga akan menurunkan pemain yang baru pertama kali merumput. Jadi rasanya akan terlalu riskan apabila lini belakang kita melakukan perombakan terlalu besar-besaran. Lalu teman-teman, untuk posisi gelandang, Sky Sport memprediksi akan ada Buchanan, Fratesi, Calhanoglu, Zielinski, dan juga Augusto. Ini satu-satunya yang di luar ekspektasi gue adalah dimainkannya Calhanoglu di posisi regista, bukan Aslani. Ya, sepertinya alasannya juga sama ya, seperti dengan lini belakang. Inzaghi tidak ingin terlalu merombak besar-besaran untuk lini tengah kita. Dia khawatir justru hal ini akan membuat permainan kita menjadi sangat ambyar. Dan selain itu, toh di Liga teman-teman, di pertandingan berikutnya kita cuma akan melawan Como ya. Jadi ada kemungkinan Calhanoglu akan dimainkan di partai lawan Udinese. Lalu kemudian untuk Aslani mungkin akan dimainkan sejak menit pertama di pertandingan berikutnya ketika melawan Como. Lalu kemudian untuk lini depan teman-teman, Sky Sport memprediksi duetnya adalah Taremi Arnautovic. Lalu kemudian Korea akan masuk di babak kedua. Untuk Thuram dan juga Lautaro diusahakan tidak tampil sama sekali supaya bisa istirahat total di pertandingan ini. Ya, semoga di pertandingan cemilan dini hari nanti teman-teman, tim kesayangan kita tetap dapat membungkus pertandingan. Tetapi di lain sisi, semoga kita juga mendapatkan hiburan ya, berupa penampilan gemilang dari pemain-pemain yang selama ini jarang diturunkan, seperti Josep Martinez, Buchanan, Palacios, dan juga Taremi Arnautovic, bahkan Korea. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, gua mau update beberapa kabar mengenai skuad kita nih. Yang pertama kabar buruk teman-teman, Nicolo Barella yang di partai melawan Lazio ditarik keluar ya di pertengahan babak kedua. Saat itu dia terlihat memegangi bagian pahanya, mengalami kesakitan. Akan tetapi teman-teman, sebetulnya selesai pertandingan itu Inzaghi sudah bilang ya kepada para wartawan bahwa Barella tidak mengalami cedera, dia cuma mengalami kelelahan saja. Nah ini malah muncul kabar buruk teman-teman dari FC Internews. Mereka bilang begini, Nicolo Barella diperkirakan akan melewatkan pertandingan melawan Udinese dan Como. Sang gelandang kemungkinan akan kembali tampil di partai melawan Cagliari 28 Desember. Ya ampun teman-teman, Barella malah absen 2 pertandingan, ada aja. Ini kalau gue coba bandingkan dengan musim-musim sebelumnya, sepertinya Barella di musim ini mengalami penurunan fisik ya, dia jadi mudah cedera. Lalu kemudian selain itu, pemain kita lainnya yang tidak kunjung sembuh, kakek Acerbi. Ini Gazeta memberitakan kabar buruk ya, Gazeta bilang begini, Francesco Acerbi diperkirakan tidak akan kembali dari cedera dalam waktu dekat. Sang bek berharap dapat pulih tepat waktu, yaitu ketika Inter tampil di Super Coppa Italiana pada bulan Januari. Sinting sini, si Acerbi cedera 1 bulan, lalu kemudian tampil 1,5 pertandingan ya, tampil di partai lawan Napoli, lalu kemudian di partai berikutnya cuma main sekitar 10 menit. Abis itu cedera lagi, sampai dengan detik ini tidak juga bermain. Berarti ini absen 1,5 bulan, main 1 pertandingan lebih, terus absen 1,5 bulan lagi. Menurut gua teman-teman, seharusnya Oktri investasi sih di bulan Januari ini dengan merekrut back ya untuk menggantikan Acerbi. Ini
ini udah krusial banget. Namun terkecuali satu hal sih, yaitu Palacios step up ya. Dia menunjukkan diri dapat diandalkan ketika Acerbi cedera. Ini mengingatkan gua akan musim lalu ketika Pavard cedera 1,5 bulan. Lalu kemudian nama Bisek muncul ya. Walaupun dia direkrut dari Liga Antah Berantah, di usia muda, minim pengalaman bermain di Serie A, tetapi bisa diandalkan ketika Pavard cedera. Namun teman-teman, sayangnya kiprah bagus dari Bisek ini sepertinya tidak bisa diikuti oleh Palacios. Nah, di partai lawan Udinese dini hari nanti, menurut gua ini adalah ujian bagi Palacios ya. Dia harus bisa menunjukkan kepada Inzaghi ya, bahwa dia adalah pemain yang dapat diandalkan. Ini teman-teman, terkait Palacios, Gazeta bilang begini. Thomas Palacios diharapkan mendapatkan waktu bermain yang cukup ketika melawan Udinese di Coppa Italia. Kalau tidak sebagai starter, diharapkan setidaknya dapat bermain kurang lebih 30 menit di babak kedua. Dari sisi Inter sendiri, ingin segera mengetahui apakah pemain berusia 21 tahun asal Argentina ini dapat diandalkan atau tidak sampai dengan akhir musim nanti, mengingat masalah cedera yang terus mendera lini pertahanan Inter. Aduh, ayo Palacios, tunjukkan kemampuan Anda di partai nanti malam ya. Dan bahkan semoga dia juga turut mencetak gol. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, update dari Mercato ya. Ini FC Internews memberikan kabar buruk lagi, kali ini dari Jonathan David. Mereka bilang begini. Jonathan David ke Inter sepertinya nyaris tidak mungkin. Alasan yang pertama dan yang terpenting adalah karena biaya mendatangkan sang pemain walaupun berstatus free agent ternyata sepertinya akan lebih besar dibandingkan perkiraan awal Inter. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah Jonathan David melihat bahwa dia mungkin tidak akan menjadi starter di Inter, sesuatu yang dia cari di klub barunya. Ya, kalau alasannya gini aneh juga ya Jonathan David. Kalau di Inter aja dia tidak menjadi starter, apalagi dia mau main di Barcelona, anjir. Persaingan lini depan Barcelona pasti lebih sengit dibandingkan di Inter. Lalu kemudian kabar Mercato yang kedua, ini kabar yang agak-agak baik, yaitu mengenai pemain incaran kita di lini belakang, yaitu Jaka Bijol teman-teman. Ini sejumlah media mengatakan bahwa Bijol dari Udinese ada di pikiran banyak klub Serie A. Salah satunya dan yang paling utama adalah Inter yang berupaya mempercepat perekrutan Jaka Bijol di bulan Januari ini. Mengingat adanya krisis di lini belakang. Mantap. Di sini juga dituliskan teman-teman bahwa Inter saat ini adalah klub dengan posisi terbaik untuk merekrut Jaka Bijol. Kontak dengan sang agen terus berlanjut selama beberapa bulan terakhir. Inter berupaya untuk mendapatkannya secepat mungkin pada bulan Januari. Namun klub-klub lain juga tertarik memburu pemain Slovenia tersebut. Nah ini teman-teman, Direktur Sport Udinese juga sudah mengeluarkan statement ya mengenai Jaka Bijol. Dia bilang begini. Kami tidak menutup kemungkinan apapun terkait masa depan pemain kami. Akan tetapi, kami tidak ingin melepas Bijol dan pemain-pemain sentral lainnya di tengah musim. Karena ini dapat mengganggu keseimbangan tim. Ya betul banget sih. Namun di sini, sang direktur sport menutup dengan kalimat yang diplomatis. Dia bilang begini. Namun, dalam sepak bola, segalanya dapat terjadi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dibeli kalendernya ya teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.